Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emawati, NPM 1951020310. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Qiraatul Quran. Ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah izhar. Izhar adalah nampak jelas dan terang. Maksudnya adalah bunyi nun mati atau tanwin jelas tanpa berdengung sedikit pun. Apabila bertemu dengan 6 huruf ini, yaitu huruf-hurufnya adalah ko, koin, ha, ain, hamzah, ha, dibaca dengan tempo atau harokat satu harokat. Contoh nun mati bertemu dengan huruf ha, yaitu contohnya ya, hituna. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf holak yang jumlahnya ada 6, hamzah, ha, kho, ain, dan koin, maka wajib dibaca idhar. Contoh dari bacaan izhar ini adalah idhar nun mati bertemu dengan hamzah, yaitu qul amana yan'auna. Contoh yang kedua adalah tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, qu min hadin anhar. Yang ketiga adalah contoh yang ketiga adalah tanwin dan nun mati bertemu dengan ain, yaitu zannatin aliyat min ilmin. Contoh yang keempat adalah tanwin dan nun mati bertemu dengan khoin, yaitu azizun ghafur min ilmin. Contoh yang kelima yaitu tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, yaitu hamimul hamiman wa nahar. Yang kedua adalah idgham. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf seperti ra dan lam, maka ia harus dibaca tanpa dengung. Contohnya adalah manlam, harus dibaca malam. Menurut bahasa, idgham bila gunah adalah meleburkan atau memasukkan tanpa berdengung. Maksudnya adalah bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf yang menyambutnya tanpa berdengung. Apabila bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, maka dibaca dengan tempo satu harakat atau satu ketukan. Contohnya adalah nun mati bertemu dengan huruf lam, miladun. Contoh yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf lam, adul laka. Contoh yang ketiga adalah nun mati bertemu dengan huruf lam, mirrabbaka. Contoh yang keempat adalah tanwin bertemu dengan huruf ra, ghafurur rahim. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu lam atau ra, maka wajib dibaca idgham bila gunah. Contohnya adalah idgham bila gunah tanwin dan nun mati bertemu dengan lam, yaitu rahmatan lil malamina min ladina. Contoh yang kedua adalah tanwin dan nun mati bertemu dengan ra, yaitu raufan rahim min tobanihim. Idgham bil gunah. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti mim, nun, dan ya, ia harus dibaca dengan dengung. Meleburkan atau memasukkan dengan berdengung maksudnya adalah bunyi nun mati atau tanwin dilebur atau dimasukkan ke dalam huruf yang menyambutnya dengan suara berdengung apabila bertemu dengan salah satu dari 4 huruf berikut, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dibaca dengan tempo 2 sampai 2,5 harokat atau ketukan. Contohnya itu adalah nun mati bertemu dengan huruf ya, mayan qulu. Contoh yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya,
yaitu hisabai yashiro. Contoh yang ketiga yaitu nun mati bertemu dengan huruf nun, yaitu minutan fatin. Contoh yang keempat yaitu tanwin bertemu dengan huruf nun, yaitu zannatin namimin. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ya atau waw ada dalam satu kata bunyi nun mati, harus jelas tanpa berdengung sedikit pun dengan tempo bacaan hanya satu harakat atau satu ketukan. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf idgham tersebut tetapi ditemukan dalam satu kata, maka nun mati atau tanwin tersebut dibaca dengan jelas. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4 yaitu nun, mim, dan waw, maka wajib dibaca idgham bi gunnah. Yang ketiga yaitu iqlab. Hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dalam bacaan ini nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya adalah layum bazana, dibaca layum bazana. Menurut bahasa, iqlab adalah menukarkan atau merubah. Maksudnya yaitu berubah bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati. Apabila disambut oleh huruf ba dengan tempo 2 sampai 2,5 harakat maka atau ketukan, contohnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ba, itu Sami'un bashirun, dibaca samimum bashirun. Contoh yang kedua yaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Huruf ba dibaca huruf ba. Mim bamdu, dibaca mim ba'du. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ba, maka wajib dibaca iqlab. Cara bacaannya yaitu tanwin dan nun mati diganti dengan mim mati. Contohnya yaitu mim bamdihim, dibaca mim ba'dihim. Yang keempat yaitu ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa adalah samar atau rahasia. Maksudnya adalah bunyi nun mati atau tanwin cenderung kepada makhraj huruf, tempat keluarnya huruf atau bunyi huruf yang menyambutnya, yaitu apabila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, yaitu kaf, qaf, dad, ta, dal, to, sa, za, zai, shin, shad, fa, shin, atau jim, dibaca dengan tempo 2 sampai 2,5 harakat atau ketukan. Contohnya yaitu unzila mandun qawma man dolaina min sulalatin fama tasba min zilaratin sami dan thayyiban. Dalam bacaan ikhwa berbeda dengan bacaan dalam iqlab, idgham atau izhar, sebab dalam bacaan ikhwa bunyi nun mati harus dibaca condong kepada makhraj huruf ikhwa yang menyambutnya, sehingga seorang qari Al-Quran harus memahami semua makhraj huruf agar bisa membaca huruf ikhwa dengan baik, agar dapat membaca nun mati atau tanwin dalam bacaan ikhwa dengan benar. Nun mati atau tanwin berbunyi condong ke makhraj huruf kaf, yaitu condong ke sedikit di muka pangkal lidah dengan langit-langit mulut, sehingga berbunyi jadi ong. Temponya adalah 2,5 harakat atau ketukan. Contohnya adalah minkum, ankum. Yang terakhir adalah mat. Hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat berarti melanjutkan menurut istilah ulama tajwid dan ahli bacaan Al-Quran. Mat berarti perpanjangan suara. Ada 2 jenis mat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mat asli dan mat far'i. Mat asli contohnya adalah fihi qulu. Mat far'i, sedangkan mat far'i contohnya adalah sawa'a, zala'a, ji'a. Sedangkan huruf mat ada 3 yaitu alif, waw, dan ya.
Untuk menjadi hukum bacaan mat, maka huruf-huruf tersebut harus berbaris mati atau disebut dengan istilah saktah. Untuk mengukur panjang pendeknya huruf bacaan mat, biasanya memiliki tanda tersendiri, ada 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.